Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, hari ini kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Persiapkan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Dia Allah yang hidup dalam hidup kita. Haleluya. Siapkan hati kita sembah Tuhan. Angkat satu pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Angkat pujiannya dengan segenap hati. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kembali katakan, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan. Pujian ini katakan, aku ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini Yesus naik ke surga. Kita memperingati hari besar. Dia sudah ada di dalam surga. Dan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Kuasanya tidak berubah. Bapak Ibu, saya mengundangnya Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Siapkan kembali hati kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat hati kita menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku ada hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Angkat pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat hati kita, aku ada saat
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kami dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah Bapak Ibu yang ada di rumah. Untuk Tuhan kita Yesus yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Ajaib, kita punya Allah yang kuasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kembali kita siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan
bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Katakan ini kepada Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Katakan lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan, pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah Tuhan. Haleluya. Pujian syukur, kasih-Mu yang menguatkan, menghidupkan hidup kami. Mengalirlah Engkau Roh Kudus, mengalirlah. Haleluya. Segenap hati kembali katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, sekali lagi katakan refnya, mengalirlah, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. benar inilah kerinduan kami ya Roh Kudus. Terus pulihkan hidup kami, baharui terus hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus, kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami di dalam kebenaran itu, sehingga kami berada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Engkau jamah setiap jemaat-Mu juga yang ada di rumah-rumah mereka,
jamah hati mereka Tuhan. Sama-sama kami menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, menaruh karunia-Mu untuk hamba-Mu berkata-kata. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan saudaraku, hari ini hari yang luar biasa, hari Kamis. Tetapi bukan Kamis yang biasa. Hari ini adalah hari kita memperingati peringatan Yesus naik ke sorga. Tentunya ada hal yang penting ketika kita mengetahui Yesus yang sudah bangkit, dia berada, dia naik dan berada di sorga. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-11. Satu ayat yang sering kali kita dengar dalam peristiwa kenaikan Yesus. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Kalau Anda sudah temukan, dan mari kita akan membacanya bersama-sama. Dan walaupun saudara di rumah, jangan lupa antusias kita, semangat kita, Anda berdiri ketika membaca firman Tuhan. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oh puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ayat yang kita baca berbicara tentang bagaimana orang banyak pada waktu itu melihat Yesus naik ke sorga. Dan kalimat dalam pembacaan kita, ketika dia naik, Alkitab mencatat, dia akan kembali. Dia akan datang kembali ke dunia ini. Yang kita kenal dengan istilah Yesus datang kali yang kedua. Dan tahukah saudara, kita sekarang ini sedang berada pada situasi hari-hari menanti kedatangan Yesus. Yesus sudah mati, dia sudah bangkit, dia sekarang berada di sorga. Sekarang kita sedang menanti kedatangannya. Kapan dia datang? Kita tidak tahu, Alkitab juga tidak mencatat kapan dia datang. Tapi Alkitab hanya menjelaskan melalui tanda-tanda. Dan pelajari tanda-tanda yang sedang terjadi hari-hari ini saudaraku. Kita meyakini tanda-tanda ini semua menyatakan hari Yesus datang tidak lama lagi. Tapi saya tidak berbicara tentang kedatangan Yesus. Saya tidak berbicara tentang hari-hari kedatangan Yesus. Saya ingin berbicara dari satu sisi yang lain. Yaitu perjalananmu dan perjalananku sebagai orang percaya. Dalam menanti kedatangan Yesus. Dengarkan baik-baik saudaraku. Kita sekarang berjalan, kita sekarang hidup di dalam menanti kedatangan Yesus. Jadi perjalanan kita ini sangat penting. Kenapa? Karena kita berjalan, kita hidup ini, kita akan melewati atau mengalami banyak hal, banyak peristiwa, banyak kejadian yang kita harus hadapi. Jadi menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita menanti dengan perjalanan hidup yang akan kita jalani, yang kita akan lewati. Dan perjalanan itu saya sebutkan peristiwa demi peristiwa yang kita akan hadapi. Dan perlu kita ketahui peristiwa yang kita akan hadapi atau alami jalani. Dengarkan baik-baik saudaraku. Di mana peristiwa-peristiwa ini akan meruntuhkan imanmu. Meruntuhkan keyakinan orang-orang percaya terhadap Yesus. Ini yang kita sedang jalani hari-hari ini. Kita sedang menjalani, kita sedang mengatasi atau katakan kita sedang bergumul hidup ini. Supaya iman percaya kita tidak luntur. Karena peristiwa-peristiwa yang kita akan hadapi,
Peristiwa yang menunjuk banyak hal akan melemahkan kita. Contohnya dengan peristiwa COVID-19. Berapa banyak orang yang mulai ragu tentang Yesus. Tapi saya percaya jemaat Hosana semakin kuat, bukan? Nah, mari kita lihat satu peristiwa yang akan membuat runtuh iman orang-orang percaya di hari-hari perjalanan menanti kedatangan Yesus. Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Kita tinggalkan kisah para rasul, kita akan kembali kepada kisah para rasul. Beri tanda kisah ini. Dan kita akan buka dulu Matius pasal yang keempat. Maaf, Matius pasal 24 ayat yang ayat yang ke-12. Maksud saya Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Mari kita akan lihat. Apa yang terjadi hari-hari ini sehingga membuat banyak keyakinan, iman, percaya kepada Yesus itu runtuh. Matius 24 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Firman Tuhan katakan di hari-hari menanti kedatangan Tuhan, di mana kedurhakaan atau perbuatan-perbuatan dosa makin bertambah-tambah yang berakibat apa? Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dengan lain kata, perjalanan kita dalam menanti kedatangan Tuhan, kita bergumul supaya kasih yang Tuhan sudah beri kepada kita jangan tawar. Jangan dingin. Ini yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Karena kedurhakaan, karena banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kasih semakin dingin. Tetapi ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan, artinya yang tidak terpengaruh, kasihnya tetap bertahan di dalam Yesus. Dengan lain kata, orang yang tetap setia dengan mempertahankan kasih Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Jadi pergumulan kita di dalam perjalanan menanti kedatangan Tuhan, mempertahankan kasih. Kalau kasih Kristus ini bertahan terus dalam hidup kita sampai hari kesudahan alam ini, maka firman Tuhan katakan, saudara dan sayalah yang bertahan diselamatkan. Oh haleluya. Jadi betapa penting mempertahankan kasih. Sebab itu tema pada pagi ini dalam ibadah kenaikan Yesus. Kasih yang menyelamatkan. Dan saya ingin beritahu pada saudara, pekerjaan iblis hari-hari ini memang meruntuhkan kasih itu. Supaya apa? Kalau kasih runtuh, maka manusia akan hidup dengan egonya. Kalau kasih itu runtuh, maka banyak rumah tangga yang tidak akan utuh. Kalau kasih itu runtuh, ada hal yang lebih dalam yang membuat saya juga gemetar ketika saya belajar ayat ini. Apa saudaraku yang dikerjakan oleh iblis dengan menghilangkan kasih? Bukan saja dia hanya membuat manusia hidup dengan egonya, bukan saja membuat runtuh rumah tangga atau keluarga, tapi ada hal yang lebih dalam. Hubungan kita dengan Tuhan yang akan terganggu. Terganggu seperti apa? 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Kita tinggalkan Matius, kita masuk kepada 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dan 21. 1 Yohanes 4, 20 dan 21. Mari kita akan baca, dengarkan baik-baik. Ada hal yang sangat mendalam yang dilakukan oleh iblis melalui karyanya meruntuhkan kasih Tuhan itu di dalam kita. Dan salah satunya yang membuat hal yang mengerikan, ayat ini berkata seperti ini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, tentang kasih Allah. Dan
ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalimat berikut. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, maksud dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Apa makna ayat ini? Seringkali kita baca ayat ini dan mungkin Anda sudah seringkali dengar. Dan ayat ini, saudaraku, mempunyai satu makna yang perlu kita mengerti. Firman Tuhan katakan untuk melihat Allah melalui kita saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi maka kita tidak melihat Allah. Jadi bagian yang berikutnya, apa yang dikerjakan oleh iblis di hari-hari terakhir ini, yaitu supaya orang percaya tidak lagi melihat anugerah Allah. Supaya orang percaya tidak lagi melihat kebaikan-kebaikan Allah. Yang dia lihat hanya dirinya saja. Dia hanya membenarkan dirinya saja. Dia tidak mau tahu tentang kebaikan Allah. Sebab itu ayat ini katakan, jikalau kita membenci saudara kita, maka kita tidak melihat Allah. Rupanya untuk melihat Allah kita tahu dari ayat ini melalui kasih persaudaraan. Tapi kalau kasih ini rusak, saudaraku, maka kita pun tidak akan mengalami kebaikan Allah. Mengerikan bukan, saudaraku? Bukan saja keluarga yang terganggu, tetapi hubungan kita dengan Tuhan juga terganggu. Padahal sumber segala pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kita maju terus, saudaraku. Pertanyaan sekarang, bagaimana supaya kita tidak kehilangan kasih itu? Jangan sampai kita kehilangan kasih. Bukan saja hubungan di keluarga kita rusak, tapi hubungan kita dengan Tuhan juga menjadi rusak. Dan kita anak-anak Tuhan, kita tahu kita hidup karena kasih. Jadi bagaimana supaya kasih ini tetap bertahan di dalam kita? Kita melihat kembali, saudaraku, kembali kepada kisah para rasul. Kita kembali kepada kisah rasul pasal yang pertama. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan, saudara dan saya tidak kehilangan kasih. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita melihat bagaimana waktu Yesus naik ke sorga. Ada satu janji yang luar biasa yang kita temukan di dalam kisah para rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Untuk menjawab bagaimana supaya kita tidak kehilangan kasih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita membaca ayat ini, saudaraku, ada pengertian yang Tuhan beri buat saya dan saya dibawa untuk mengerti hal ini. Ketika Roh Kudus bekerja, dia turun, dia memenuhi orang percaya, dia memenuhi saudara orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi melalui ini? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Artinya apa? Artinya Roh Kudus bekerja dengan memulai membangkitkan atau menghidupkan kasih yang akan dibuat tawar oleh iblis itu. Supaya kasih ini tidak menjadi tawar, Roh Kudus membangkitkannya kembali melalui apa? Dengan menghidupkan, dengan apa, saudaraku? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Roh Kudus turun untuk membangkitkan kasih. Melalui apa kasih itu? Bukan sekedar hanya mengutuhkan dalam keluarga. Tapi hal yang utama yang dikerjakan Roh Kudus dihubungkan dengan kasih. Yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab itu ayat ini katakan, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku. Ya. Menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi apa? Memberitakan kasih Tuhan. Saya menemukan, membahasakannya saudaraku. Roh Kudus turun, dia memulihkan kasih yang tawar. Dan cara memulihkan kasih itu, Roh Kudus membawa kita cinta akan jiwa-jiwa. Cinta akan jiwa-jiwa artinya kasih itu bukan hanya untuk kita. Artinya juga kalau kita sudah diselamatkan, bukan keselamatan itu hanya untuk kita sendiri. Tapi ingat, masih banyak mungkin keluarga kita, kenalan kita, sahabat-sahabat kita yang belum percaya Yesus.
mereka perlu diselamatkan. Bagaimana kita mempunyai kerinduan menyelamatkan mereka? Roh Kudus memberi kasih itu kepada kita. Kasih yang menyelamatkan. Oh, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, untuk melawan pekerjaan iblis yang menghancurkan kasih. Iblis menghancurkan kasih, Roh Kudus mengembalikan kasih. Roh Kudus mengembalikan kasih melalui apa? Melalui mencintai jiwa-jiwa. Tapi iblis ingin hancurkan kasih itu. Supaya kasih itu tidak hidup lagi dalam kita. Sehingga kita hanya hidup dengan diri sendiri. Masa bodoh dengan keluarga yang lain. Roh Kudus tidak inginkan itu terjadi. Kalau kita diselamatkan, kita juga rindu keluarga kita diselamatkan. Bukan yang setuju katakan amin. Kita rindu semua masuk ke sorga. Sebab itu kasih yang terdalam dimulai dari apa? Belajar kita mencintai jiwa-jiwa. Bagaimana kita cinta kepada keluarga yang belum diselamatkan. Kita perlu mereka diselamatkan. Dan itu kecintaan itu ada karena karya dari Roh Kudus. Kita maju terus saudaraku. Jadi pekerjaan Roh Kudus dia mengembalikan kasih yang tawar. Iblis merusak kasih supaya tidak ada lagi kasih dalam kita. Kita tidak pentingkan lagi jiwa-jiwa yang lain. Kita hanya pentingkan diri kita. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus. Dia membangkitkan kasih melalui kita mencintai jiwa-jiwa yang lain. Hari-hari ini sudah banyak yang lemah saudaraku. Banyak yang mulai ragu. Kepastian iman mereka mulai goyah dengan hadirnya COVID-19. Lalu bagaimana peran kita sebagai orang percaya? Kita perlu mengasihi mereka. Supaya mereka jangan sampai terhilang. Kita maju terus. Dan caranya bagaimana kita mempertahankan kasih. Karena kasih ini perlu dipertahankan. Kembali kepada Kisah Rasul. Kita lihat pasal yang kedua. Ketika Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Akhirnya terjadilah jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dengan lain kata terjadilah keselamatan massal. Terjadilah pertobatan massal karena karya Roh Kudus. Setelah Roh Kudus bekerja. Saudaraku, bagaimana mereka harus mempertahankan kasih. Pasal yang kedua, ayat 41, 42, kita baca bersama-sama. Bunyinya seperti ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Oh, terjadi pertobatan massal. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya apa saudaraku? Setelah mereka mengalami Roh Kudus yang membaharui kembali kasih yang tawar. Melalui cinta jiwa-jiwa diselamatkan. Dan tidak berhenti di situ. Bagaimana mempertahankan kasih mereka digiring kepada kelompok. Yaitu apa saudaraku? Kelompok yang belajar firman Tuhan. Kita ada di rumah hari-hari ini. Inilah kesempatan kita saudaraku hidup bergaul dengan firman. Mereka digiring untuk belajar firman. Akibat dari mereka belajar firman, kasih yang tawar itu muncul, hidup kembali. Lalu apa yang terjadi? Mereka terjadi hal yang luar biasa. Pasal 2 kita baca terus dalam ayat yang ke-40. 3 kita lihat. Ya. Ayat 44 saja kita baca. Ayat 44. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus dan firman bekerja di dalam mereka. Apa yang terjadi? Ayat 44 maksud saya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya. Dengarkan baik-baik. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu. Hidup di dalam ikatan kasih yang kuat. Sampai kita lihat buktinya yang rasanya hampir gak bisa masuk di akal. Tapi ini yang terjadi. Kalimat berikut, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sudah bisa tahu kasih seperti apa ini. Mereka penuh
dengan Roh Kudus, tapi mereka juga penuh dengan firman. Sebab itu Roh Kudus dan firman gak bisa dipisahkan. Jangan saudara hanya mengejar Roh Kudus tapi Anda tidak perlu firman. Itu namanya tidak komplit. Jangan Anda hanya belajar firman tapi Anda tidak penuh dengan Roh Kudus. Jangan. Roh dan firman satu paket. Katakan sama-sama, roh dan firman satu paket. Ayo saudara yang di rumah, 2, 3. Roh dan firman harus satu paket. Kalau ini satu paket hasilnya luar biasa. Kasih yang tawar dia tumbuh dan tumbuhnya juga luar biasa saudaraku. Mereka hidup di dalam saling mengasihi. Mereka saling memperdulikan. Mereka hidup saling memperhatikan. Tidak ada lagi ego di sini. Ya, tidak ada lagi kepentingan pribadi di sini. Saudaraku, kenapa mereka bisa membagi kasih dengan orang lain? Karena sudah terbagi kasih itu maksud saya sudah hidup kasih itu di dalam keluarga. Untuk menolong orang lain. Saudaraku, kadang-kadang menjadi persoalan yang rumit dalam rumah tangga. Ada kadang-kadang kita ingin menolong tapi kadang-kadang suami atau istri tidak setuju. Bukankah ini yang sering kali terjadi? Ya. Sehingga ada istilah dalam rumah tangga, kalau ingin menolong harus diketahui oleh suami atau istri. Ya. Keluarga saling mengetahui. Berarti mereka menolong orang lain, saya yakin karena kasih itu sudah tumbuh dalam keluarga. Wow, luar biasa. Roh dan firman harus bekerja bersama-sama. Hasilnya apa? Kasih yang menyelamatkan. Kasih yang memberkati saudaraku. Bukan untuk diri sendiri dan tujuan saling mengasihi, saling menolong. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Mari kita lihat. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Apa tujuan untuk saling menolong ini? Ayat ini luar biasa. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Dengarkan baik-baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya kalimat berikut, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, kalimat berikut, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi ketika roh Allah dan firman bekerja, maka kasih itu akan meluap-luap. Dan salah satu bukti kasih itu akan mempersatukan keluarga dan juga mempersatukan orang lain, saudaraku. Karena kasih kita berbagi kepada orang lain. Sehingga firman Allah katakan, kalau kita berbagi kasih kepada orang lain, biarlah perbuatan kita ini benar-benar memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita menolong, kita memberi untuk kebanggaan diri sendiri, bukan. Tapi untuk memuliakan Allah. Jadi tujuan hidup ini memang hanya memuliakan Allah. Saya berterima kasih saudaraku kepada seluruh jemaat Hosana. Anda sudah bekerja sama melalui diakonia. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. COVID-19 sudah membuat orang banyak susah makan. Banyak orang yang kelaparan. Dan puji Tuhan melalui himbauan diakonia saudara bergerak sebagai jemaat. Mengumpulkan paket-paket berkat saudara. Disatukan melalui diakonia. Dan kita bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Dan saya percaya saudara pun akan diberkati Tuhan kembali dengan berlipat-lipat ganda. Kita akan berbuat banyak hari-hari ini saudaraku. Kita berbuat banyak, kita sudah berbagi kepada yang lain. Kita berbagi saudaraku kepada orang-orang yang memang perlu dibantu. Ketika bantuan ini Ibu Gembala bawa saudaraku ke pasar-pasar. Wow saudaraku, bagaimana mereka ngantri di mobil karena paket itu ada di mobil. Lalu mereka berkata terima kasih Bu, terima kasih. Luar biasa menjadi berkat. Dan lebih dari itu saudaraku, bagaimana ada pemulung, ada orang-orang yang tidak mampu, mereka mendapat. Mungkin bagi kita satu paket itu mungkin tidak begitu berarti, tapi buat mereka. Tapi semua yang saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Itulah kasih yang menyelamatkan. Saudaraku, kita maju terus dalam firman Allah. Kita melihat sekarang bahagian dari tentang Roh Kudus sendiri. Saya akan mengakhiri firman Tuhan
tentang khusus sekarang tentang Roh Kudus. Tadi kita berbicara bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Dia mengembalikan kasih yang dibuat oleh iblis menjadi tawar. Dengan pekerjaan iblis membuat tawar, tapi Roh Kudus membangkitkan kasih. Dan kasih itu terbukti. Kasih itu kita membagi, menolong untuk sesama saudaraku. Dan kenapa kita bisa melakukan itu kepada orang lain? Karena sudah dimulai dari dalam keluarga. Oh haleluya. Kita melihat tentang kisah Rasul tadi. Bagaimana dalam kisah Rasul pasal pertama tadi kita sudah membaca. Bagaimana ketika mereka sudah lihat Yesus naik ke sorga. Mereka kembali saudaraku, dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa bersama-sama. Menanti datangnya Roh Kudus. Mereka sehati berdoa. Jadi saya ingin katakan Roh Kudus, saudaraku, selalu bergaul dengan orang yang suka berdoa. Roh Kudus selalu melingkupi orang-orang yang suka berdoa. Karena ketika Roh Kudus hadir, Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus datang. Murid-murid atau orang percaya, orang banyak disuruh menanti Roh Kudus melalui doa. Dengarkan baik-baik, Roh Kudus selalu bergaul dengan orang yang suka berdoa. Mari kita melihat Roh Kudus, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes, saya akan mengakhiri firman Allah dengan 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita lihat bagaimana Roh Kudus, dia suka bergaul, suka hidup, dia senang dengan orang-orang yang suka berdoa. Oh luar biasa. 1 Yohanes 4, kita akan baca saudaraku, maksud saya bukan 1 Yohanes, maaf, Yudas. Yudas pasal 1 karena dia hanya satu pasal, ayat yang ke-20 sampai 23. Yudas setelah 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3, baru kita dapat Yudas sebelum Wahyu. Yudas ayat yang ke-20, 21, 22, 23 tentang Roh Kudus. Saya bacakan, dengarkan baik-baik. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kalimat berikut. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalimat berikut. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Ya. Roh Kudus senang dengan orang suka berdoa. Roh Kudus bergaul dengan orang yang berdoa. Jadi kalau Anda suka firman, suka Roh Kudus, Anda harus tekun berdoa. Karena membangkitkan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Lalu ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kalau kita terus diisi oleh Roh Kudus, ayat 21 katakan, kasih Yesus terpelihara di dalam hidup kita. Kasih Kristus terpelihara. Kasih terpelihara dalam keluarga. Kasih Kristus juga menyelamat, kerinduan kita juga menyelamatkan orang lain selalu terpelihara. Kasih Yesus terpelihara, dan ayat 22-23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita tidak bergabung dengan dosa. Tapi kita bergabung dengan orang-orang yang berdosa yang mau diselamatkan. Sebab itu saudaraku, betapa penting Roh Kudus terus membaharui kita. Roh Kudus, teguhkan dengan pengajaran firman yang benar. Maka kasih Allah akan membara dalam hidup kita. Roh Kudus bergaul dengan orang yang suka berdoa. Dan kemudian kasih tidak akan hilang. Dan kasih itu ayat 21, 22, 23. Kita tunjukkan kepada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ayat ini katakan 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Hari-hari ini banyak orang yang mulai ragu dengan Tuhan karena COVID ini. Seolah-olah berkata mujizat Tuhan di mana. Tapi kita percaya justru melalui COVID ini menguji iman kita
untuk tetap setia dengan Tuhan. Membuat kita teruji iman kita. Kita bukan menjadi anak-anak, tapi kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan, saudaraku, kita perlu Roh Kudus supaya kasih tetap ada dalam kita. Jadi berbicara kasih, rumah tangga utuh, berbicara kasih, kita rindu orang lain diselamatkan. Masih adakah keluargamu yang belum diselamatkan? Bila kasih Kristus membara dalam hidup kita, supaya ada kerinduan, kita juga rindu menyelamatkan mereka. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Jadi Roh Kudus akan memberi belas kasihan kepada kita, supaya banyak jiwa-jiwa yang ragu-ragu kembali kepada Tuhan. Mari tolong musik. Kita akan akhiri firman Allah dengan doa kita. Singer, mari kita akan masuk ke dalam doa. Kesimpulan firman Allah, bagaimana kita perlu Roh Kudus. Kita sedang berjalan dalam perjalanan menanti kedatangan Yesus. Kapan Yesus datang kita tidak tahu. Tapi banyak tanda-tanda yang menyatakan kehadiran Tuhan sudah sangat dekat. Dan perjalanan kita dalam penantian kita akan Tuhan. Banyak peristiwa yang membuat kita dibuat gugur oleh iblis. Yaitu kasih yang ada pada kita. Iblis ingin buat keluarga kita runtuh. Iblis membuat orang-orang lain keluarga kita juga tidak diselamatkan. Tapi saat ini kita punya Roh Kudus ingin menolong kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kita, kita rindu juga jiwa-jiwa lain diselamatkan. Kasih jangan sampai hilang. Kalau kasih hilang, hubungan keluarga terganggu, hubungan dengan Tuhan juga terganggu. Tapi kita punya Roh Kudus ingin menolong kita. Mari kita nyanyikan pujian tadi yang berkata, bagaikan tanah kering, kita perlu Roh Kudus, saudaraku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah kerinduan akan Roh Kudus ini seperti kerinduan seperti tanah yang kering merindukan air. Kita ini bagaikan tanah yang kering. Kita perlu Roh Kudus supaya kasih Kristus terus membakar hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, jiwa yang haus akan Tuhan. Amin, haleluya. Katakan ku rindu selalu. Kita rindu hadir Tuhan di dalam hidup kita. Hadirmu di hidupku, amin. Dia akan pulihkan jiwa kita. Dia akan hapus air mata kita. Mataku, katakan mengalir Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Katakan di hidupmu. Sekali lagi refnya saja, mengalir. Amen. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Kiranya pujian ini menjadi doa kita, menjadi rindu kita, merindukan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu membangkitkan kembali kasih yang menjadi tawar, kasih yang menjadi dingin, kasih yang sudah hilang dan itu pekerjaan iblis.
Kita sedang bergumul untuk mempertahankan kasih. Sebab itu undanglah Roh Kudus. Dia sudah ada. Dia sudah ada dalam hidupmu ketika engkau terima Yesus. Sebab itu biarlah Roh Kudus ini hidup dalam hidup kita senantiasa. Sebab itu hiduplah di dalam doa. Karena Roh Kudus selalu bergaul dengan orang yang suka berdoa. Roh Kudus selalu ada di dalam orang yang suka berdoa. Kalau kita banyak berdoa, Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus akan berperan menjaga kasih Kristus dalam hidup kita. Bukan saja buat kasih itu dalam keluarga, tapi kita juga mencintai jiwa-jiwa lain. Keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan. Keselamatan bukan buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang lain. Undang Roh Kudus supaya ada belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang lain. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Katakan mengalirlah. Roh-Roh pulihkanku. Sekali lagi, dan mari kita akan sembah Dia sebelum kita berdoa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati. Amin, amin. Pulihkanku. Katakan pulihkanku. Sekali lagi katakan pulihkan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Nikmati Roh Kudus. Dia ada di dalam hidupmu. Nikmati Roh Kudus melalui doa dan penyembahan. Roh Kudus selalu ada di dalam doa-doa penyembahan. Roh Kudus selalu bergaul dengan orang yang berdoa dan yang menyembah kepada Tuhan. Oh, sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, puji Dia. Haleluya. Nikmati Roh Kudus melalui doa penyembahanmu. Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada. Haleluya. Engkau hadir Roh Kudus. Engkau memulihkan kasih yang hilang. Engkau memulihkan kasih yang tawar. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saya rindu berdoa terus dengan saudara walaupun saudara di rumah. Yakin Roh Kudus ada di rumah-rumahmu karena Dia ada dalam hatimu. Hidupkan Roh Kudus di dalam hatimu melalui doa-doamu, melalui penyembahanmu. Bukan hanya di saat kita beribadah, tapi saat kita tidak ada kegiatan ibadah, kita sedang berada di rumah. Banyak berdoa menyembah Tuhan supaya Roh Kudus terus hadir. Dan ketika Dia hadir di dalam hatimu, Dia hadir di dalam rumahmu, maka kasih akan terpelihara di dalam rumahmu. Kasih yang menyatukan keluarga hidup di dalam rumahmu. Haleluya. Dan lebih dari itu, kalau ada doa-doa saudara buat keluarga-keluargamu, doakan mereka. Bawa mereka dalam doa supaya mereka juga boleh terima akan kasih Kristus. Yang rindu berdoa, dipulihkan kembali kasihmu, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, dan saya rindu berdoa bersama dengan saudara. Angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu. Bapakku dalam sorga, tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Kami rindu kasih itu mengalir lagi dalam hidup kami. Kasih itu tetap membakar batin kami Tuhan.
Jangan kami kehilangan kasih-Mu. Jangan kasih-Mu menjadi tawar dalam kami. Mari Roh Kudus bantu kami. Mari Roh Kudus hidupkan kasih Kristus dalam kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam nama Yesus. Mari berdiamlah di dalam batin kami. Berdiam di dalam hati kami Roh Kudus. Dan bawa kami untuk terus menikmati Engkau Roh Kudus. Jadikan kami orang-orang yang suka berdoa. Dan orang yang suka menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang berdoa buat keluarga mereka, buat kenalan, buat jiwa-jiwa lain, sanak famili yang belum terima Engkau Tuhan, dengar doa mereka. Jawab doa mereka. Doa mereka menyelamatkan keluarga. Jama mereka taruh roh belas kasihan akan jiwa-jiwa bagi mereka. Sehingga banyak jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turunkan tangan saudara semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, lawatan-Mu melalui Roh Kudus di dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, biar Roh-Mu hidupkan firman itu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Setiap langkahku Tuhan, Engkau yang tentukan. Karena Kau yang setialah. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ajar ku menyenangkan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan saat ini. Haleluya, aku memuji Tuhan. Mari bersukacita bersama. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa syafaat dan doa berkat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Rehulina. Saya mengundang kembali Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku yakin Engkau memberkati aku. Haleluya. Ku yakin
Kiranya Engkau juga yang memberkati bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini. Kiranya Engkau yang memberkati negara kami ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau turunkan terus belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Agar bangsa kami ini semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Biarlah senantiasa bangsa ini Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terterendah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan damai, sukacita, sejahtera di dalam ketika mereka ada untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah senantiasa roh takut akan Tuhan ada di setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka juga berseru kepada Engkau untuk Tuhan pemulihan bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus yang membungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berdoa kepadamu mohon perlindungan-Mu, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menaungi kami, Tuhan akan menjaga keluar dari masuk rumah kami, Tuhan akan tetap menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Memberkatilah Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan apapun yang menjadi masalah kami, khususnya keadaan COVID-19 ini yang melanda kami Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan rumah ibadah kami Hosana yang ada di Cibangkong ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan yang diperlukan pembangunan rumah ibadah ini Tuhan. Kalau dari awal Tuhan sudah tolong sampai nanti akhirnya, sampai nanti selesainya bangunan ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong dan tepat pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan bangunan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu Bapa. Kita akan masuk ke dalam doa berkat. Mari kita kedangkan kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Berkat ini akan menjadi bagian kita semua. Diberkatilah rumah tanggamu, anak mantu cucumu. Diberkatilah usaha, mata pencarianmu. Diberkatilah buah kandungan keturunanmu. Tuhan akan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami